Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku 1A, apa kabarnya kalian hari ini? Ibu guru doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran dengan Ibu Salma. Nah, hari ini kita masih akan belajar pada tema 7 ya, yakni benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Pada subtema 3, yakni mengenal hewan di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menunjukkan kegiatan-kegiatan sesuai aturan di rumah. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal cerita. Dan yang ketiga, siswa dapat mengenal tempo cepat dalam melakukan gerakan tari. Dan yang keempat, siswa dapat memahami hal-hal sebelum dan sesudah serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melakukan aktivitas di air. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Nah, di sini ada Rio dan ayahnya. Rio sedang belajar dibimbing oleh ayahnya. Rio belajar menulis kalimat. Tulisan Rio belum rapi, tetapi Rio terus saja belajar. Rio senang dibimbing ayahnya. Nah, tentunya adik-adik di rumah juga senang belajar ya, sama seperti Rio. Selesai belajar menulis, Rio belajar berhitung. Rio akan belajar operasi penjumlahan, juga operasi pengurangan. Rio belajar dengan tekun. Rio selalu menjadi juara kelas. Nah, di sini Rio mempunyai banyak kartu. Kartu bergambar hewan ada 52. Kartu bergambar tumbuhan ada 34. Nah, kira-kira berapa jumlah kartu milik Rio sekarang? Oke, untuk dapat kita memudahkan mencari jawabannya, kita menggunakan penjumlahan bersusun. Nah, di sini ada kartu yang bergambar hewan ada 52. Sedangkan kartu yang bergambar tumbuhan ada 34. Nah, 52 ini ditambahkan dengan 34. Oke. Yang pertama kita jumlahkan yakni satuannya ya. Nah, 2 ditambah 4 hasilnya 6. Kemudian 5 ditambah 3 hasilnya 8. Nah, jadi jumlah seluruh kartu milik Rio ada 86 kartu. Nah, adik-adik paham kan? Nah, selesai belajar, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ternyata ada Kak Doni. Kak Doni ingin meminta izin pada ayahnya. Ayah berkata kepada Kak Doni, "Ada perlu apa, Nak?" Doni ingin meminta izin ya, besok ada kegiatan renang. Ayah berkata, "Iya boleh,
hati-hati ya. Nah, jadi Kak Doni ini ingin sekali berenang ya. Dia ada kegiatan berenang di sekolahnya. Nah, renang adalah termaksud aktivitas air. Renang adalah olahraga air. Saat renang, kita harus menggerakkan anggota tubuh, terutama lengan dan kaki. Saat berenang di kolam, kita harus bisa menjaga keselamatan diri sendiri atau orang lain. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas air atau berenang. Yang pertama, pakailah pakaian renang. Nah, yang kedua, masuk ke dalam kolam melalui tangga. Dan yang ketiga, berdirilah di tepi kolam. Kemudian, ayunkan kedua tangan secara bergantian. Dan yang keempat, ambil nafas dan tahan beberapa saat. Kemudian, masukkan kepala ke dalam air. Kemudian, angkat kepala ke atas dan hirup udara. Nah, selesai renang, bilas badanmu dengan air bersih. Kemudian, segeralah berganti pakaian. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus dilakukan saat aktivitas air ya. Nah, sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melakukan aktivitas di air, yang pertama, tidak menggunakan pakaian renang. Jadi, adik-adik harus menggunakan pakaian renang ya. Dan yang kedua, meludah di dalam kolam. Dan yang ketiga, membuang sampah di kolam. Dan yang terakhir, makan dan minum di kolam. Nah, jadi inilah aturan-aturan yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita melakukan aktivitas di air ya. Dan adik-adik perlu ketahui bahwa berenang itu harus didampingi oleh orang dewasa atau oleh orang tua. Oke. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan saat berenang, yang pertama, pelajarilah cara berenang dengan baik. Jadi adik-adik harus belajar dulu bagaimana cara berenang ya. Kemudian, jangan berenang sendiri. Nah, jadi seperti yang Ibu Guru katakan tadi, adik-adik harus berenang dan diawasi oleh orang dewasa ataupun orang tua. Dan yang ketiga, berenang di tempat yang diperbolehkan. Yang keempat, patuhi aturan di kolam renang, seperti jangan membuang sampah. Nah, yang kelima, pahami cara memberikan pertolongan jika terjadi kecelakaan. Dan yang terakhir, yakni adik-adik harus mematuhi protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam pandemi ya. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan saat berenang. Nah, sekarang adik-adik perhatikan lagi ya. Gerak merupakan unsur dalam menari. Ada bermacam cara melakukan gerak tari. Ada yang dilakukan dengan cara cepat dan ada juga yang dilakukan dengan cara lambat. Cepat atau lambatnya tari disebut tempo. Menari harus sesuai tempo agar tarian terlihat indah.
tentunya adik-adik di rumah sudah bisa ya membedakan mana tari cepat dan mana tarian lambat. Karena di materi-materi sebelumnya, Ibu Guru telah menjelaskan dan memberikan contoh tarian yang gerakannya cepat dan tarian yang gerakannya lambat. Nah, sekarang jam telah menunjukkan pukul 9. Ibu mengingatkan Rio untuk menonton televisi tidak sampai larut malam, supaya besok tidak bangun kesiangan. Nah, itulah aturan yang ada di rumah Rio. Rio patuh pada aturan tersebut. Nah, adik-adik di rumah pasti mempunyai aturan yang sama seperti Rio kan? Jika adik-adik memiliki aturan seperti Rio, maka taatilah aturan yang telah dibuat oleh ayah dan ibu. Jangan menjadikan menonton televisi sebagai pengisi waktu ya. Utamakan selalu belajar daripada menonton televisi. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu Guru. Semoga adik-adik paham dengan apa yang telah Ibu Guru jelaskan ini ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.